Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian dan hadirin semuanya, alhamdulillah barusan kita telah sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yaitu surat 18 Al-Kahfi dari ayat 45 sampai 49. Luar biasa, syahdu sekali. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat tersebut Allah telah membukakan pintu hati kita untuk menerima kajian-kajian pada pagi hari ini, kemudian bermanfaat buat kita di dalam menata kehidupan ini. Dan kita berharap juga tentunya agar Allah memberikan rahmatnya, pahalanya kepada Bapak Amirul Mukminin, begitu juga dengan kita mendengarkan. Baik Ibu sekalian, baik, kita akan lanjutkan ke acara berikutnya adalah bahasan ayat per ayat yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu tetap surat ini, surat Al-Kahfi, mulai dari yang 45 dan seterusnya. Karena sebelumnya kita telah bahas, jadi ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya. Untuk itu Ustaz, kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Syukran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anul karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Sadaqan Nabiyul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia pada kita, sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka kita mentadaburi Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, agar dapat dijadikan pedoman hidup kita dalam dunia ini yang nantinya bagi kita bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat dari salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil kepada kondisi yang terang benderang, jelas bagi kita sekarang mana yang hak dan mana yang batil melalui Al-Quran. Beliau tidak meninggalkan harta pusaka, beliau tidak meninggalkan warisan, yang beliau tinggalkan adalah warisan yang dapat kita lihat sekarang, yaitu Al-Quran dan hadis. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung ayat kemarin, ayat Al-Kahfi. Kebetulan hari kemarin, qadarullah, Jumat kemarin saya nggak bisa karena sedikit ada ketergangguan kesehatan sehingga digantikan oleh anak ya. Saya hanya sekedar mereview aja yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Fakanallahu ala kulli syai'in muqtadira. Bahwa kehidupan dunia ini sebagaimana air hujan turun dari langit, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah kirim angin lalu kering kembali. Jadi sekejap saja. Hidup ini seperti kata orang Padang tuh roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi itu sementara kemarin review dari ayat kemarin. Hidup sementara, kadang sukses, kadang gagal. Allah pergantikan hidup ini. Nah, kemudian kita ayat berikutnya lagi. Allah sudah gambarkan bahwa hidup ini memang seperti itu ya. Mohon maaf Ustadz, ada noise itu. Ya, saya mau coba mute dulu ya. Mute dulu ya. Oke.
Oke, udah ya. Nah, baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Nah, ayat berikutnya al-malu wal banun. Harta, al-malu itu hartamu, harta-hartamu, wal banu anak-anakmu, zina. Zina ini perhiasan. Perhiasan al-hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Orang bangga dengan anaknya, orang senang hati dengan anaknya, wajar ya. Karena itu memang perhiasan. Yang nama perhiasan menghiasi kehidupan manusia. Itu juga harta. Orang senang dengan mobil mewahnya, orang senang dengan vilanya, orang senang dengan apartemennya, orang senang dengan hartanya, emasnya, dan sebagainya macam. Nah, itu memang manusia dihiasi oleh Allah seperti itu. Itu sebagai ujian bagi kita. Nah, Allah ingatkan kan dalam surat At-Takatsur, al-hakumut takasur. Janganlah harta itu membuat kita lalai. Kembali lagi ke harta. Kemarin berapa kali kita bahas tentang harta ya. Harta itu dua, depan tanya, belakang tanya. Dari mana datangnya, kemana perginya. Datangnya harus halal, perginya juga harus halal. Dapatnya halal, perginya haram, ya tetap kena. Atau dapatnya haram, perginya halal, kena juga. Ya, harus dua-duanya benar. Halal dapatnya, halal perginya. Dapat dari gaji, halal kerjaannya. Dapat dari usaha, jual beli, halal. Dapat dari hasil pertanian, halal ya. Perginya juga halal. Perginya ke masjid, perginya ke belanja rumah tangga, perginya untuk yatim piatu. Dapat dari korupsi, pergi haji, ya nggak sah. Dapat dari korupsi, nyumbang masjid. Atau dari gaji, halal, pergi berjudi. Nah, nggak boleh juga ya. Jadi harta harus dua-duanya. Itulah perhiasan dunia. Nah, anak juga gitu. Anak harus dijadikan dia seperti mana Luqmanul Hakim. Pertama-tama mengajar anaknya apa mengenai Allah. La tusyrik billah. Jangan kamu syirikatkan Allah. Nah, para nabi umumnya mengajarkan kepada anak-anaknya tauhid. Sebagaimana juga pesan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, la ma ta'budu min ba'di. Apa yang kau sembah nak kepada setelahku meninggal nanti. Itu jelas sekali dalam surat Al-Baqarah ya, di ayat 132. Nah, itu pesan Nabi kepada anak-anaknya. Nah, itu baru nanti anak menjadi harta yang berharga bagi kita nanti. Karena anak kalau kita tidak bisa didik, dia akan bisa menjadi membawa kita neraka. Sebaliknya juga dia bisa mengandungkan mahkota bagi kita ke surga. Nah, para nabi umumnya mengajarkan apa tauhid. Nah, dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 133, am kuntum syuhada is hadara yaqub wal maut is qala li banihi ma ta'budu min ba'di. Ma ta'budu min ba'di. Apa yang kalian sembah min ba'di setelahku enggak ada lagi. Qalu na'budu ilahaka. Dia mereka berkata, kami menyembah Tuhan engkau. Nah, barulah tenang dia. Jadi anak kalau tidak digitukan dia akan jadi ujian bagi kita nanti. Kalau nggak dia cuma sekedar perhiasan dunia, bukan lagi perhiasan akhirat. Kita jadikan harta dan anak ini menjadi perhiasan akhirat. Kalau nggak nanti kita tertipu dengan dunia ini. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Nah, ya. Jadi hanya sekedar perhiasan dunia. Nah, kita nggak jadikanlah harta dan anak kita menjadi perhiasan akhirat. Nah, caranya gimana? Kalau harta, semua harta kita, ini harta ini banyak sekali ujiannya nih ya. Harta, jadikanlah harta semua yang kita punya. Nah, ya, mulai dari sekarang ke depan, jadikan semua harta kita itu menjadikan kita dekat sama Allah. Bagaimana sarana untuk mendekat sama Allah? Pakaian, ya kecil ya, yang kecil aja. Pakaian untuk sholat. Kan ada lagi pakaian yang kita bawa untuk pergi bermaksiat. Pakai baju bagus, kemana nih? Pergi ke hotel. Ngapain? Selingkuh. Ya, jangan lagi tuh. Pakai pakaian ya. Nah, harta. Apalagi rumah kita, jangan ada di rumah kita dipakai untuk tempat maksiat. Misalnya kita undang teman, berjudi di situ. Atau kita undang teman, joget-jogetan di situ. Jangan lagi. Harta kita bagaimana kan rumah itu. Rumah, mobil. Mobil jangan lagi ada bawa pergi kemana. Yang tempat-tempat yang nggak jelas. Mobil kita bawa ke masjid, ke kantor, tempat kita bekerja yang halal ya. Nah itu jadi harta kita menjadi saksi nanti. Semuanya. Mereka punya hak menuntut. Kalau dia haram, maka dibuang ke neraka bersama pemiliknya. Jadi setrika lagi nanti di punggung kita dan sebagainya. Nah kita halal, nah, maka harta kita menjadi
sarana kita mendekat kepada Allah. Nah, gitu ya. Jadi al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Wal baqiyatus salihat. Nah, wal baqiyatu akar katanya baqa ya, baqa itu kekal. Kekal atau terus-menerus. As-salihatut kebaikan. Kebaikan yang terus-menerus yang kita kerjakan, yang istiqamah. Hari ini kita mengundang orang, fakir miskin makan. Besok kita pergi ke masjid, nyumbang. Besoknya lagi kita ke rumah yatim piatu, bawa anak. Besoknya lagi kita pergi lagi ke ke masjid, nyumbang lagi. Nah, besok kita ajak lagi teman makan. Kalau punya harta kita, selalu berbuat baik kita dengan harta kita. Nah, yang nggak punya harta, bagaimana kebaikannya? Kalau kita punya kuat, sehat badan, ya kita ke masjid. Ya, kapan perlu ya bersih-bersih masjid lah. Nyapu masjid, ngepel lantainya, nggak apa-apa. Nah, jadi gunakan, kekalkan, ibadahkan, usahakan istiqomah. Kalau kita nggak punya apa-apa, puasa Senin Kemis. Ada kan yang ada ibadah yang pakai modal, ada ibadah yang nggak pakai modal. Kalau kita nggak punya modal, ibadah kita cuma tenaga ya, itu kan puasa Senin Kemis, perbanyak baca Quran, kan nggak punya modal itu. Sering tahajud, sering duha. Ibadah kebaikan yang berkekalan, khairun, itu lebih baik inda rabbika, di sisi Tuhan kau. Jadi itu lebih baik, tercatat semuanya, nggak ada yang hilang itu. Bapak ngaji sekarang di sini nggak akan hilang, Pak. Kita jam sekian, tanggal sekian, dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikat sebagai orang yang mencintai Al-Quran. Jadi, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik. Sawaban wa khairun amala. Nah, sawaban itu pahala. Jadi itu dari sisi Tuhanmu pahala. Pahala ya, lebih bagus ya. Kebaikan yang kita kerjakan terus-menerus, pahala. Sebaliknya, kalau kejelekan yang kita kerjakan menjadi dosa dia. Nah, pahala, sawaban, pahala yang mengalir terus, wa khairun amala. Dan itu adalah sebaik pengharapan. Kita berharap kepada kebaikan kita, berharap kita. Itu sebaik-baik, tidak akan pernah mengecewakan. Kita berbuat baik, tidak akan pernah kecewa kita. Seperti saya bilang kemarin, orang ikhlas tidak akan pernah gagal. Orang baik tidak akan pernah gagal. Dia akan menemukan kebaikannya. Apa yang kita kerjakan akan kita tunai. Siapa menuai angin, menanam angin akan menuai badai. Siapa akan menanam bibit, dia akan menuai hasil. Jadi kebaikan yang kita tanam kembali kepada kita. Tidak ada satupun kebaikan yang kita tanam akan berakibat jelek. Yang kebaikan ya, nggak ada. Pasti akan kebaikan kembali ke kita di sisi Allah. Tapi kejelekan juga kembali kepada kita. Banyak cerita ya tentang ini. Nah, jadi sekali lagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menggunakan harta. Di sini topiknya adalah harta dan anak turunan. Jadikan ini. Maka anak-anak yang jadi kalau kita meninggal nanti putus ibadah kita semuanya kan. Jadi 3. Atau ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Nah, ilmu bermanfaat. Ini ilmu nih. Bapak-bapak, ibu-ibu diajarin ini alif, ini ba, ini ta, ini KKL, ini KKSAD. Itu ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Bermanfaat bagi kita dalam memahami Al-Quran. Yang membuat orang dekat sama Allah. Ilmu bermanfaat itu membuat orang dekat sama Allah. Kalau ilmu tidak bermanfaat, membuat orang jauh dari Allah. Akhirnya dia mentuhankan ilmunya. Makin lama, makin tinggi ilmunya, makin jauh dari Allah. Kalau ilmu Al-Quran enggak, makin dalam ilmu Al-Qurannya pasti makin dekat dengan Allah. Nah, jadi itu ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah dan anak yang soleh. Apabila dia berdoa, anak kita investasi kita. Jadi anak-anak ibu yang masih hidup bersyukur, cek satu persatu. Ma ta'budu min ba'di. Apa yang kalian sembah? Bagaimana sholatmu nak? Bagaimana puasamu nak? Jangan ditanya lagi jabatanmu gimana nak? Itu otomatis sudah Allah berikan nanti. Jabatanmu, rumahmu sudah ada apa belum? Di kantor kamu jabatanmu apa sekarang? Rumahmu udah berapa? Mobilmu gimana? Itu insya Allah. Itu otomatis. Yang penting dulu, nak, gimana kamu puasa? Bagaimana kamu sholat? Bagaimana bisa Quranmu nak? Bagaimana kamu sudah paham Quran belum? Tentu kita duluan belajar Quran kan. Kalau kita suruh dia Quran, ya bapak aja nggak belajar Quran. Kan malu juga kita. Jadi kita dulu yang paham Quran, baru kita ajak anak kita belajar Quran. Itu baru anak dan harta menjadi ladang amal bagi kita dan menjadi perhiasan dunia dan akhirat. Nah itu jangan anak kita kan. Kemudian ayat berikutnya, wa yauma
nusirul jibala. Dan pada hari kami memperjalankan gunung. Wah, ini ayat sangat ayat apa ya bahasanya itu, ayat geografi ya, yang belajar tentang bumi ini. Ternyata terbukti gunung itu berjalan. Nah, tapi dia ahlinya lah, ngomong, saya nggak ngomong ini. Dan pada hari kami menjalankan gunung, maka wataral arda, dan kau melihat wataral arda, engkau melihat. Apa yang kau lihat? Barizah. Barizah itu artinya tanah lapang, rata. Kau akan lihat rata semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan kalau gunung nggak ada, rata dunia ini. Kayak tanah lapang semuanya ya. Ini juga termasuk saya pikir bahasa-bahasa puisi ini ya. Ketika gunung berjalan dan kau melihat tanah lapang yang kosong. Nah, kemudian ini mungkin di padang mahsyar ya. Wasarnahum, dan kami mengumpulkan kalian semua, mengumpulkan mereka semuanya, mengumpulkan termasuk kita semua dikumpulkan. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak ada satupun yang tertinggal, nggak ada yang tinggal Pak. Saya kadang-kadang pada saat merenung Pak, ya Allah, kenapa saya nggak hilang aja ya? Takut mempertanggungjaban kita semuanya. Banyak perbuatan-perbuatan kita kalau ditanya oleh Allah ngeri Pak. Pernah nekan kota Cikosong, kenapa kau tekan kota Cikosong ini? Allah, ngeri. Pada saat diajak makan bareng sama orang, apa tujuan kamu nih makan bareng ini? Untuk apa kepentingannya? Nah, banyak dulu kepentingan lain, Pak. Ditanya sama orang, kenapa kamu ngomong sama si A? Apa tujuan ngomong sama si A? Kenapa kamu hina ini dulu? Kenapa kamu begitu dulu? Banyak pertanyaan bagi kita yang pekerjaan itu setelah kita teliti ternyata salah. Kenapa kamu pada saat reuni joget-joget dulu? Aduh, ngerinya Pak. Jadi, dan itu tidak tertinggal sama sekali. Ya Allah, catatan kita nggak tertinggal, dan satu orang pun nggak tertinggal. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang yang meninggal, Pak, pas dibangkit, nggak satu pun tercecer. Saya hanya kebayangin, Pak, saya membayangin pada saat kita pindah rumah, kita nih, kemampuan kita, pindah rumah kita bawa barang-barang kita semuanya. Ada yang tercecer, Pak. Entah itu buku yang tinggal, entah itu pakaian yang tertinggal, entah itu perabot yang tertinggal, ada yang tertinggal, Pak. Ada yang lupa kita bawa. Tidak terbawa semuanya. Pindah rumah kita. Ini kita pindah alam. Dari alam dunia, dari Nabi Adam sampai nanti dunia kiamat, pindah alam ke alam padang mahsyar, tidak satu orang pun yang tercecer. Kalau Bapak pergi Jakarta Padang naik mobil, bisa jadi tercecer di jalan, Pak. Pas di rumah makan, istirahat semua, pas naik, sopir mungkin lupa nanya penumpang, berangkat ya. Kita habis makan mungkin ke belakang, mungkin mandi, segala macam, tertinggal. Banyak tertinggal cerita itu. Tapi itu baru pindah tempat, Pak, tercecer. Ini enggak. Pindah alam oleh Allah, tak satu pun yang tercecer. Artinya apa? Semua akan menghadap Allah. Setiap orang yang bernyawa menghadap Allah semuanya. Mempertanggungjawabkan perbuatan semua. Enggak ada yang tercecer. Terus terang Pak, saya akan mengharap juga tercecer, supaya jangan ditanya nanti. Tapi nggak akan tercecer, nggak akan tercecer. Falam yugadir minhum ahada, tak satu orang pun yang tinggal. Nah, tinggal gimana? Persiapan kita, Pak. Kondisi itu nggak ada lagi bisa dielakkan, nggak ada yang bisa. Bahwa itu hari yang pasti, yaumul haqq, hari yang pasti akan terjadi pada diri kita nanti. Pada saat kita menghadap Allah, itu hari yang pasti. Maka pastikan amal kita untuk menghadap Allah. Karena hari itu pasti, hari esok pasti. Hari esok mau kiamat mau tidak pasti kita ada. Kita pasti ada dan pasti akan ditanya. Kemudian mungkin ada satu ayat lagi. Wa uridu ala rabbika saffa. Wa uridu itu saya lihat di kamu itu parade ya, Pak. Jadi kita berparade. Diparadekan, disusun, dihadapkan, digiring kita ala rabbika, pada Tuhan kau dengan safa, bersaf-saf, berbaris-baris. Nah, mungkin barisan kita ini kalau dilihat hadis lain, kita berbaris berdasarkan pemimpin kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita gauli di dunia ini. Bergaul dengan para pemabuk, ya barisan Bapak barisan pemabuk. Berbaris kita dengan para pejudi, kelompok kita kelompok pejudi. Berbaris kita dengan orang berbuat maksiat, maka kelompok kita ke situ. Tapi kalau kita berbaris dengan para pencinta Quran, barisan kita di situ, Pak. Berbaris kita dengan orang yang rajin tahajud, kita di situ. Berbaris kita dengan orang-orang yang
suka menyayangi yatim piatu, kita di situ. Maka kalau orang banyak amalnya, Pak, Allah katakan, masuklah surga dari pintu mana yang kau suka. Bebas milih. Nah, kita alhamdulillah mudah-mudahan kita ada di barisan-barisan para pencinta Quran. Di mana para pencinta Quran di Yaumil Hisab nanti perang mahsyar mendapat naungan arasnya Allah. Dan kita masuk surga tanpa hisab. Nah, di sini jelas sekali kita menghadap Allah bersab-sab. Nah, orang yang ini kembali lagi kemarin analognya kalau di bandara yang normalnya ya masuk pakai diperiksa barang sinar X, sinar Y, periksa barang kita ada nggak barang yang nggak boleh dibawa, lalu melapor ke kantor check-in, kemudian menunggu di ruang tunggu yang bergabung dengan orang lain. Nah, itu normal seperti ini. Nah, tapi ada juga yang VIP, VVIP, very very important person. Masuknya lewat belakang, ruang tunggunya mewah, AC, makannya bebas, kemudian naik pesawat, dijemput. Nah, ini menunggu. Nah, kita itulah kira-kira gambaran orang yang dapat naungan arasnya Allah. Jadi mereka mendapat naungan arasnya Allah dan tidak merasa menunggu. Orang menunggu 500 tahun, ada yang menunggu 1000 tahun, ada yang menunggu jutaan tahun. Kenapa? Karena diadili satu persatu. Satu orang tuh menunggu diadili bisa puluhan tahun, ratusan tahun satu orang. Nah, bagi orang yang tanpa hisab nggak begitu. Nah, kita berharap kita masuk surga tanpa hisab. Apa andalan kita? Lagi-lagi Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan membantu kita dan dia tidak pernah gagal dalam membantu kita. Nah, jadi ya, wa uridu ala rabbika safa. Laqad ya, sungguh-sungguh. Nah, la dan qad itu sungguh-sungguh pasti terjadi. Jitum, kalian datang kepada kami, kata Allah. Pasti datang kepada kami. Karena itu sudah SOP standar dari Allah. Pasti akan datang kepada Allah. Kama sebagaimana khalaqnakum. Sebenarnya kami menciptakan kalian kemarin. Awwala marrah, sebagai pertama kali. Pertama kali Allah katakan, alastu birabikum, qalu bala syahidna. Sebelum kita lahir ke muka bumi, Allah mengambil sumpah. Ditanya kembali nanti. Kalian pernah bersumpah? Pernah. Diputar lagi video itu, Bang. Kita bersumpah, apa sumpah kita? Alastu birabikum, qalu bala syahidna. Kita menyaksikan Allah. Nah, kita akan menyaksikan lagi seperti pertama tadi. Kita menghadap Allah. Kalau saya bayangin di kantor, Pak, kalau kita dipanggil bos mempertanggungjawabkan kesalahan kita, gimana gemetar, Pak. Panggil Pak Rizal, kata bos kan. Ya mungkin ngeliat saya tadi di luar jam kerja, Pak. Minta pertanggungjawaban. Ngamar, kenapa kamu keluar? Urusan apa kamu keluar? Itu aja susah, minta ampun, Pak. Diperkarakan kita di pengadilan, ditanya satu, kesalahan aja berat, Pak. Misalnya kita berperkara dengan orang tetangga kita, ngambil barang satu aja. Panjang ceritanya kemarin. Baru satu barang. Bapak pernah ingat dulu kasus siapa dulu? Senida bertahun-tahun belum selesai kasusnya. Disiaran tiap hari di TV. Itu baru satu kasus. Nah, ini kasusnya semua hidup, seumur hidup kita ditanya nanti. Nah, jadi awal amarah bal. Nah, bahkan za'amtum, kalian mengira alan naja'ala lakum mau'ida. Nah, bahwa kami tidak akan menjadikan mereka kamu tuh hari perjanjian. Nah, kita yakin, yang orang ini nggak yakin, kita yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah sesuai dengan janji Allah. Bahwa hari hisab itu jelas ada. Dalam surah Al-Fatihah nampak itu kan Maliki Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan, di hari akhirat, hari di mana agama ditegakkan, di mana Al-Quran ditegakkan. Pada hari itu yang berlaku adalah SOP-nya Allah. Al-Quran dan hadis nggak laku, yang lain nggak laku. Yang lain nggak laku, singkir semua. Ketentuan-ketentuan dunia yang kita selama ini bekerja berdasarkan dunia tinggal semua. Kenapa kita begini? Ada undang-undangnya. Itu nggak salah. Kenapa kamu begini? Karena ada ketentuannya. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Ada aturan mainnya. Nah, kadangkala aturan main itu bertentangan dengan Allah. Contohnya riba. Di undang-undang nggak masalah itu, di dunia nggak masalah. Tapi di akhirat bermasalah. Salah satu contoh. Kadang-kadang juga misalnya demi hak azazi manusia di daerah sana, di seberang sana jauh, mereka kan ada satu ketentuan. Kalau kawin sudah punya anak, nikah nggak apa-apa. Orang hidup serumah tanpa nikah boleh kan? Karena ketentuan negaranya begitu. Kawin punya anak 3 baru nikah nggak masalah mereka. Mereka biasa-biasa aja. Sepanjang tidak mengganggu orang lain, nggak apa-apa. Itu ketentuan negaranya.
Tapi itu nggak laku nanti di mata Allah. Ditanya nanti, kenapa kamu berbuat zina? Itu dicatat tetap sebagai seorang pezina. Punya anak 3, undang-undang negaranya membolehkan. Itu di mata Allah nggak laku nanti. Yang berlaku adalah pada hari penghisapan itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Jadi kita nanti akan menghadap kepada Allah bersaf-saf, kemudian satu persatu ditanya. Alhamdulillah, sekali lagi saya bersyukur sangat. Kadang-kadang saya nggak henti-hentinya bersyukur. Di hari tua kita ini, ya Allah, kita mengenal Quran. Tak tahu apa yang akan terjadi nanti, kita mempersiapkan diri. Ibarat ujian nih Pak, nih. Ibarat mau ujian akhir, kita ini sekarang ikut kursus les akan menghadapi ujian nanti. Dulu kan kita ada ujian semester dulu atau ujian akhir. Khusus Pak. Sebulan menjelang ujian itu sekalu perintis kita khusus dibimbing oleh senior-senior kita. Ya, bimbingan tes matematik, soal-soal yang dulu dikasih ke kita, dikerjain, soal-soal kimia, soal-soal fisika, soal-soal tentang matematik, dikerjain semuanya, agar lulus tes. Nah, saya coba melihat ke sini, saya bersyukur. Menjelang hari akhir hayat kita bimbingan tes sama Allah. Baca Quran, apa yang akan terjadi nanti kita tahu, sehingga kalau masih ada kesalahan-kesalahan kita cepat bertobat kepada Allah, dan kita perbanyak berbuat amal, termasuk baca Qurannya juga berbuat amal kita, 1 huruf kebaikan, 10 kebaikan, alif lam mim bukan 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Banyak huruf. Berapa huruf yang kita sudah bahas dari tadi? Insya Allah itu membuat sebuah kebaikan. Jadi saya pernah hitung-hitung, kadang-kadang 1 jam kita duduk baca Quran itu, setara dengan 3 tahun kita berbuat baik. Al-Quran ini bagaikan jalan tol menuju Allah, cepat sekali. Kalau kita tercecah selama ini pada saat kita muda lalai kita, entah dengan pekerjaan kita lalai, entah dengan profesi kita lalai, entah dengan kegiatan sehari-hari kita lalai dulu, setelah kita mengenal Al-Quran, kita percepat. Kita kejar ketinggalan kita selama ini. Ibaratnya perjalanan, orang sudah mulai jalan dari dulu, udah puluhan tahun yang lalu orang jalan, sementara kita baru mau bergerak, apa yang bisa kita lakukan? Mengejar ketinggalan kita selama ini dengan orang lain. Ya, dengan kendaraan tercepat. Kalau orang jalan dari jalan kaki, udah mulai jalan kaki, pelan-pelan, udah 10 tahun yang lalu dia sudah jalan, kita baru bergerak mau jalan, ya mau kita harus dengan kecepatan tertinggi. Pesawat, kita nggak bisa lagi pergi jalan kaki. Pesawat, kita kendaraan tercepat. Nah, apa kendaraan tercepat menuju Allah? Sementara ini saya jawab adalah Al-Quran. Ini adalah kendaraan tercepat menuju Allah. Kendaraan yang paling efektif dan segera menuju Allah. Nah, ayat per ayat yang kita bahas, insya Allah, membuat kita dekat sama Allah. Nah, ini berita tentang hari, jadi banyak sekali cerita-cerita tentang hari akhir, hari penghisapan. Hampir setiap ayat ketemu terus, setiap surat ketemu terus itu. Kita bahas surat Al-Kahfi, ketemu lagi surat tentang hari kiamat. Kita bahas surat kemarin dari belakang, ketemu lagi surat itu. Bahas dari surat depan, begitu juga. Jadi apa tandanya bahwa itu pasti terjadi. Mari kita Bapak-Ibu siap, Ibu-Ibu semuanya, para peserta Al-Sani dengan memahami kitab Quran, semoga kita mempersiapkan diri menghadap Allah. Karena sebaik-baik persiapan kita menghadap Allah adalah takwa. Takwa ini adalah bekal terbaik kita menuju Allah. Bagaimana kita mencapai takwa? Ya dengan Quran ini. Sekali lagi saya sangat bersyukur ketemu Bapak-Bapak di sini, sehingga aktivitas kita sehari-hari adalah membahas Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf kalau ada hal-hal yang benar, itu selalu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau yang salah, itu pasti dari kelemahan saya, kekerdilan saya mohon maaf, dan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian dari saya, terlebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.